Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 5C Akuntansi dari Universitas PGRI Madiun. Kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah Akuntansi Manajemen yaitu konsep biaya. Kami yang beranggotakan saya Rina Rofiati, Cindy Siskawati, Ita Nuari Suci, dan Siska Permata. Yang pertama adalah pengertian dan klasifikasi biaya. Pengertian biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Klasifikasi biaya. Pada dasarnya, biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, ketertelusuran biaya, yang kedua, perilaku biaya, yang ketiga, fungsi pokok perusahaan, dan yang keempat, elemen biaya produksi. Selanjutnya, pembebanan biaya. Ada 3 jenis objek biaya dan cara kerjanya. Yang pertama, jenis objek biaya output, yang kedua, jenis objek biaya operasional, dan yang ketiga, jenis objek biaya hubungan bisnis. Metode pembebanan biaya. Keakuratan pembebanan biaya tujuannya adalah untuk mengukur dan membebankan seakurat mungkin biaya sumber daya kepada objek biaya. Artinya bahwa apa yang dibebankan sesuai dengan apa yang dikonsumsi. Dan ketertelusuran biaya. Hubungan antara biaya dan objek biaya dapat digunakan untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya, baik biaya yang secara langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan objek biaya. Akurasi pembebanan biaya. Pembebanan biaya secara akurat ke objek biaya sangatlah penting. Akurasi bukanlah konsep yang absolut, misalnya mencari metode pembebanan biaya yang benar. Akurasi adalah suatu konsep relatif, pembebanan biaya yang masuk akal dan logis, bukan pembebanan biaya yang benar. Tujuan pembebanan biaya adalah mengukur dan membebankan sebaik mungkin biaya sumber daya yang dikonsumsi suatu objek biaya. Ketertelusuran merupakan konsep yang penting dalam akurasi pembebanan biaya untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya. Maka hubungan antara biaya dan objek biaya harus dilacak. Biaya dapat secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan objek biaya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan pemicu biaya. Pemicu biaya ditentukan dengan melakukan tahapan mulai dari analisis aktivitas, analisis biaya, analisis pemicu biaya, dan pemeliharaan pemicu biaya. Yang pertama, analisis aktivitas. Analisis aktivitas atau activity analysis adalah proses identifikasi aktivitas yang dilakukan. Dengan melakukan analisis aktivitas, dapat dibuat inventarisasi aktivitas. Ada aktivitas yang dilakukan oleh seorang karyawan atau sekelompok karyawan. Ada juga aktivitas yang dilakukan oleh karyawan dengan alat bantu mesin peralatan. Walau aktivitas yang dilakukan oleh mesin dan peralatan, pada dasarnya aktivitas tersebut dilakukan oleh karyawan, karena karyawanlah yang menyebabkan mesin dan peralatan itu bekerja. Berikut ini 3 tahap yang dilakukan dalam menganalisis aktivitas. Yang pertama, ada wawancara langsung, kedua, inventarisasi aktivitas, dan ketiga, pengecekan ulang. Kemudian yang kedua, ada analisis biaya. Analisis biaya bertujuan untuk menentukan jumlah biaya yang dikonsumsi untuk setiap aktivitas. Analisis biaya dijadikan dasar untuk mengidentifikasi unsur biaya yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas. Kemudian yang ketiga, ada inventarisasi pemicu biaya. Faktor penyebab tinggi rendahnya konsumsi biaya oleh aktivitas disebut pemicu biaya. Pemicu biaya dapat lebih dari satu untuk suatu aktivitas tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan agar dapat ditentukan faktor pemicu biaya yang paling tepat.
Kemudian yang keempat, penentuan pemicu biaya. Dasar yang digunakan manajemen untuk menentukan pemicu biaya adalah adanya hubungan sebab akibat antara biaya dan aktivitas. Pemicu biaya yang baik adalah pemicu biaya yang memiliki karakteristik dapat diukur, dapat dikendalikan, sederhana, berhubungan dengan objek dan biaya, dan dapat diterima. Dengan adanya kriteria di atas, pemicu biaya yang benar tidak selalu diperoleh. Perlu ada kompromi dalam penentuan pemicu biaya sehingga ditemukan pemicu biaya yang terbaik yang tersedia. Kemudian selanjutnya biaya barang dan jasa. Yang pertama ada fitur jasa. Produk barang dan jasa memiliki fitur yang berbeda, antara lain kewujudan. Dikarenakan jasa tidak memiliki wujud, maka jasa tidak dapat disimpan. Jasa rentan terhadap peniruan karena tidak memiliki hak paten. Kemudian daya tahan. Manfaat jasa dapat segera hilang setelah digunakan. Lalu keterpisahan. Terkadang jasa diberikan kepada pelanggan, sementara pelanggan itu sendiri tidak terlibat dalam proses produksi jasa tersebut. Misalnya jasa asuransi. Kemudian yang terakhir ada heterogenitas. Perusahaan perlu mengukur dan meningkatkan produktivitas dan kualitas antar jenis jasa. Kemudian yang kedua ada biaya berbeda untuk tujuan berbeda. Ada 3 definisi biaya produk. Setiap definisi tersebut digunakan untuk tujuan manajerial yang berbeda. Ketiga definisi biaya produk tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya produk rantai nilai. Yang kedua, biaya produk operasional. Dan yang ketiga, biaya produk tradisional. C. Biaya produk dan pelaporan keuangan eksternal. Biaya produksi dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Hanya 3 unsur biaya ini yang diakumulasi ke produk dalam pelaporan eksternal. Biaya produksi sering dikelompokkan menjadi 2, yaitu biaya utama dan biaya konvensi. D. Laporan laba rugi perusahaan jasa. Ada 2 fungsi utama dalam perusahaan, yaitu produksi dan non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. Biaya produksi terjadi dalam fungsi produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi perancangan, pengembangan, penjualan, distribusi, layanan pelanggan, dan administrasi umum. E. Laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Dalam penyiapan laporan laba rugi, akuntan manajemen harus memisahkan biaya produksi, biaya administrasi, dan biaya pemasaran. Selanjutnya adalah daya dalam pembuatan keputusan. A. Biaya relevan dan pendapatan relevan. Biaya relevan atau relevant cost adalah biaya masa depan yang berbeda antara satu alternatif dan alternatif lainnya. B. Biaya diferensial dan pendapatan diferensial. Biaya diferensial dapat merupakan kenaikan biaya atau penurunan biaya. Biaya diferensial berupa kenaikan biaya disebut biaya incremental atau incremental cost. Sedangkan biaya diferensial berupa penurunan biaya disebut biaya decremental atau decremental cost. C. Biaya kesempatan. Biaya kesempatan atau opportunity cost adalah manfaat yang dikorbankan saat suatu alternatif keputusan dipilih dan mengabaikan alternatif lain. Biaya kesempatan tidak dapat didefinisikan secara langsung dari catatan akuntan perusahaan. Manajer harus secara eksplisit mengidentifikasikan dan mempertimbangkan biaya ini dalam setiap pembuatan keputusan. D. Biaya terbenam. Biaya terbenam adalah biaya yang sudah terjadi dan keputusan masa depan tidak lagi dapat mengubah biaya tersebut. Selanjutnya akan saya jelaskan sistem akuntansi manajemen konvensional dan kontemporer. Sistem akuntansi manajemen konvensional adalah sistem akuntansi manajemen yang memfokuskan perhatian pada pengukuran output aktivitas berdasarkan volume produksi.
Sistem akuntansi manajemen konvensional sangat menekankan pada pembebanan biaya berdasarkan alokasi. Kalkulasi biaya produk dengan sistem akuntansi konvensional adalah penjumlahan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sistem penentuan biaya konvensional memiliki kelemahan mendasar. Kelemahan tersebut terletak pada pembebanan biaya overhead pabrik. Secara ringkas, berikut merupakan ciri khas sistem akuntansi manajemen konvensional. Yang pertama, menggunakan pemicu berbasis unit. Yang kedua, banyak menggunakan alokasi dalam pembebanan biaya. Yang ketiga, penentuan biaya produk terlalu sempit dan kaku. 4. Fokus pada manajemen biaya, bukan aktivitas. Yang kelima, sedikit menggunakan informasi aktivitas. Yang kedua, sistem akuntansi manajemen kontemporer. Tujuan utama sistem akuntansi manajemen kontemporer adalah untuk memperbaiki kualitas, konten, relevasi, dan ketepatan waktu informasi biaya. Sistem ini lebih menekankan pada penelusuran daripada alokasi biaya. Peran penelusuran pemicu penting dalam sistem akuntansi manajemen kontemporer. Pemicu yang digunakan tidak hanya pemicu berbasis unit, melainkan juga pemicu berbasis non-unit. Secara ringkas, ciri khas sistem akuntansi manajemen kontemporer adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pemicu berbasis unit atau non-unit. Yang kedua, menggunakan banyak penelusuran dalam pembebanan biaya. Yang ketiga, penentuan biaya produk fleksibel. Yang keempat, fokus pada manajemen aktivitas. Yang kelima, menggunakan informasi aktivitas secara terperinci. Nah, demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kurang kata, kesalahan dalam kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.